Komposisi perempat finalis Piala Dunia 2022 makin komplit. Kroasia dan Brasil adalah dua tim terbaru yang menyegel tiket ke-8 besar setelah sama-sama mengalahkan tim Asia di babak gugur pertama. Hanya ada sekitar 3 hari waktu bagi kedua tim untuk jeda sebelum saling bunuh memperebutkan tiket ke semifinal. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Kroasia dan Brasil sama-sama menyegel tiket ke perempat final setelah mengalahkan tim Asia di 16 besar. Kroasia mengalahkan Jepang, Brasil mengalahkan Korea Selatan. Kroasia mendapatkan tiketnya setelah perjuangan panjang menguras energi hingga ke babak adu penalti, membalikan keadaan setelah sempat tertinggal 1 gol pada babak pertama. Ya, striker Jepang Daizen Maeda mencetak gol pertama di pertandingan malam itu, yang merupakan gol kompetitif pertamanya untuk Jepang dan tembakan on target pertamanya sepanjang Piala Dunia 2022 ini. Kroasia akhirnya menyamakan kedudukan lewat Ivan Perisic pada babak kedua, gol ke-6-nya dari seluruh Piala Dunia yang diikuti dan jadi yang terbanyak di antara pemain Kroasia lain. Perisic juga menjadi pemain Kroasia pertama mencetak gol di 3 edisi Piala Dunia, yang sebelum ini adalah pada gelaran 2014 dan 2018. Sayangnya setelah gol Perisic tersebut nggak ada lagi orang Kroasia yang bisa mencetak gol, termasuk Perisic sendiri. Begitu juga pemain Jepang lainnya. Gol tambahan nggak kunjung didapatkan sampai pertandingan berlanjut kedua kali 15 menit babak extra time, membuat pemenang antara Kroasia dan Jepang ditentukan ke babak adu penalti. Namun di babak ini Kroasia ternyata jauh lebih siap dari Jepang. Performa sempurna diperagakan kiper Dominik Livakovic yang menyelamatkan 3 penalti dan membawa Kroasia menang 3-1 di babak ini. Sang finalis edisi 2018 memastikan tiket ke perempat final yang sekali lagi diraihnya di atas waktu pertandingan normal. Ya, fun fact atas kemenangan Kroasia ini adalah 7 dari 8 pertandingan knockout Kroasia di Piala Dunia hingga Euro berlanjut sampai babak extra time. Dari Euro 2008 ke Piala Dunia 2022, hanya laga final melawan Prancis pada 2018 lalu yang berakhir di waktu normal dan berujung kekalahan untuk Kroasia. Gak heran jika Kroasia begitu tenang menghadapi babak penalti melawan Jepang semalam, pengalaman juga yang akhirnya paling banyak menentukan. Dominik Livakovic yang menyelamatkan 3 penalti pun mengulang pencapaian seniornya, Daniel Subasic, yang pada Piala Dunia 2018 lalu menyelamatkan 3 eksekusi penalti Denmark juga di babak 16 besar. Sejauh ini hanya ada 3 kiper pernah menyelamatkan 3 eksekusi dari babak adu penalti di satu pertandingan Piala Dunia. Selain 2 kiper Kroasia tersebut adalah kiper Portugal Ricardo melawan Inggris di Piala Dunia 2006. Dalam 2 Piala Dunia terakhir, Kroasia telah melalui 4 pertandingan 120 menit yang seluruhnya dimenangkan, 3 diantaranya via adu penalti. Karenanya jangan kaget jika di perempat final nanti Kroasia bisa memaksa Brasil melanjutkan pertandingan sampai ke babak extra time dan mengeluarkan magisnya kembali pada babak adu penalti. Ya, Brasil adalah tim yang bakal jadi tantangan Kroasia berikutnya setelah di laga tadi pagi juga menyegel tiket ke perempat final menyusul kemenangan atas Korea Selatan. Bedanya, Brasil mendapat kemenangannya dengan sangat dominan dan tegas. 4 gol sekaligus dibukukan pada babak pertama dan hanya bisa dibalas 1 gol pada babak kedua oleh Korea via Paik Seung-ho. Brasil mendominasi laga dengan 53% penguasaan bola, melepas 18 tembakan yang 9 diantaranya on target. Berbanding Korea 6 on target dari 8 tembakan. Brasil sebenarnya bisa menang lebih banyak jika lebih efektif memaksimalkan end product di depan gawang lawan, sebagaimana tercatat 5 dari 7 peluang emas gagal dimaksimalkan. Meski demikian, pesta gol ke gawang Korea sekaligus menjawab keraguan terhadap Brasil yang pada babak grup lalu hanya bisa bikin 3 gol. Ya, 3 gol di 3 laga pertama, juara grup dengan perolehan gol terendah, bahkan paling rendah di grup G. Akhirnya sangat terlihat gimana pentingnya Neymar untuk Brasil saat ini, sebagaimana 6 dari 7 gol Brasil di Piala Dunia 2022 sejauh ini lahir ketika Neymar di lapangan. Di atas kertas Neymar memang hanya menyumbang 1 gol dan 1 assist sejauh ini, namun dalam skema pelatih Tite, Neymar adalah jantung dan otak dari serangan Brasil yang ketiadaannya sangat berimbas terhadap kelangsungan sistem serangan negeri Samba. Brasil bisa kembali bernapas lega karena Neymar menyelesaikan laga tadi pagi tanpa keluhan, memungkinkan pemain utamanya itu kembali dimainkan pada laga penting berikutnya melawan Kroasia, salah satu tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2022 yang sejauh ini di 4 laga baru kebobolan 2 gol. Bukan hanya berkat kiper Livakovic yang heroik, duo center back mereka Joško Gvardiol dan Dejan Lovren memiliki peran besar menjaga pertahanan Kroasia begitu kokoh sepanjang turnamen ini. Gvardiol adalah salah satu pemain dengan catatan clearance terbanyak di Piala Dunia 2022 dengan torehan 6,3 per laga. Hanya kalah dari Kalidou Koulibaly dari Senegal di jajaran pemain yang telah memainkan 4 pertandingan. Gvardiol dan Lovren telah membuat frustrasi banyak penyerang-penyerang lawan di turnamen ini dan berhasil dengan komposisi penyerangnya yang mengerikan menjanjikan duel menarik di perempat final nanti. Kroasia dan Brasil sebelumnya bertemu di 4 kesempatan dan berhasil dominan
dominan dengan 3 kemenangan, sementara 1 lainnya imbang. Pertemuan terakhir terjadi di laga uji coba yang dimenangkan Brasil 2-0 pada 2018 lalu. Sedangkan 2 pertemuan lain terjadi di Piala Dunia edisi 2014 dan 2006. Keduanya di babak grup dan disapu bersih oleh Brasil. Pertemuan pada Jumat malam 9 Desember nanti menjadi perjumpaan pertama keduanya di babak gugur Piala Dunia.